Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di majelis yang penuh barokah dan tentu dalam kondisi yang sehat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema di Kalam Ramadan, yakni yang cukup spesial. Karena sesaat lagi kita akan ditinggalkan bulan yang penuh rahmat, yakni bulan Ramadan. Nah, setelah 1 bulan kita menjalankan puasa Ramadan, tentu kita segera bertemu di hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia, yakni Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi di Indonesia, di Nusantara kita, setelah Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa tradisi-tradisi yang dilaksanakan di dalamnya di saat Hari Raya Idul Fitri dan itu tidak dilakukan oleh masyarakat di dunia luar sana. Seperti apa pemirsa? Kita akan membahasnya untuk kesempatan kali ini dengan tema merayakan Idul Fitri dalam budaya dan tradisi. Untuk membahas tema tersebut, kali ini kita bersama Ki Eko Purwanto, salah satu pelaku dan pengamat budaya, serta pembimbing kesenian di Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo, Magelang. Selama 30 menit ke depan, inilah Kalam Ramadan. Menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Nah Ki, tak terasa hampir 1 bulan kita umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, tentunya beberapa hari lagi akan segera berakhir dan kita memasuki bulan Syawal yang tentunya ditunggu-tunggu oleh semua umat Muslim di dunia dengan kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Sesuai dengan tuntunan agama dan juga sunnah Rasulullah Muhammad SAW, kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan melaksanakan sholat Id di masjid, musolah, bahkan juga di lapangan juga nih ya Ki ya. Namun setelah melaksanakan sholat Id, akan ada tradisi-tradisi yang barangkali berbeda di setiap negara termasuk di Nusantara kita. Nah, apa saja Ki tradisi yang bisa atau biasa dilaksanakan oleh masyarakat di Nusantara kita ini? Iya, baik Mas Dimas. Jadi yang pertama harus saya sampaikan adalah bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini diciptakan dan dilahirkan di Nusantara. Di mana tentunya dengan berbagai macam adat istiadat, kebiasaan, kemudian tradisi-tradisi yang membudaya di lingkungan masyarakat kita. Yang kita bahas saat ini terutama adalah adat istiadat atau budaya atau tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat kita pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Jadi sebetulnya begini Mas, sebelum Hari Raya Idul Fitri bahkan malam harinya itu sudah ada banyak sekali adat istiadat atau tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Nusantara. Oh ya? Ya, itu jadi begitu ada pengumuman dari pemerintah, dari ulama bahwa hari ini adalah hari terakhir Ramadan dan besok akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka setelah sholat Isya ini masyarakat di Nusantara berbagai macam tradisi dilaksanakan. Jadi contohnya ini ada pawai takbiran dengan membawa oncor. Nah, ini di pedesaan-pedesaan sampai hari ini masih berjalan ya, terutama untuk anak-anak kecil dan remaja ini kelihatan ramai sekali. Semangat Kemudian sekali kalau di Bengkulu itu lebih ekstrim lagi, Kenapa ada ini? meriam karbit. Jadi begitu habis sholat Isya maka mereka beramai-ramai menyalakan meriam karbit yang kemudian dilanjutkan dengan takbir sampai pagi. Masya Allah. Kemudian kalau di Yogyakarta, di Keraton khususnya itu ada gerbek sawal. Jadi malam Hari Raya Idul Fitri itu kerabat keraton membuat gunungan yang dibuat dengan wulu wetu. Apa itu? Buah-buahan, ada sayur-sayuran, itu dibikin semacam kayak gunungan. Kemudian akan dipanggul mengelilingi Keraton Yogyakarta dan berakhir di Masjid Kauman. Nah, setelah sampai di sana kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat yang ada di situ. Itu kemudian kalau di desa-desa di Jawa Tengah khususnya ini ada tradisi ngudun-ngudun ke Mas. Jadi begitu ada pengumuman setelah sholat Isya yang biasanya kemudian sholat raweh, karena ini sudah diumumkan bahwa Ramadan berakhir,
maka kemudian akan melakukan selamatan atau wilujengan. Iya. Di situ membaca tahmid, tahlil, takbir untuk memberikan atau mengirim doa kepada leluhur-leluhur yang telah meninggal terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan takbiran sampai pagi juga. Dari pagi. Dan banyak sekali Mas tradisi-tradisi di Nusantara ini itu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian nanti setelah Hari Raya Idul Fitri itu seperti biasa secara kaifiyah atau syar'i, maka yang disunahkan adalah melaksanakan sholat id ya Mas ya. Sholat id. Nah setelah sholat id itu baru kemudian ada tradisi macam-macam lagi Mas itu Mas. Khususnya yang saya amati saat ini yang masih berjalan di daerah-daerah pedesaan. Masih ya berjalan ya. Kalau di kota ini sudah agak memudar meskipun tidak 100% hilang, tetapi sudah agak terdegradasi oleh zaman mungkin ya Mas ya. Tapi kalau di desa ini masih ada tradisi seperti apa ini? Kupatan. Kemudian ada tradisi sungkeman. Kemudian nanti takbir keliling atau saling mengunjungi antar tetangga satu desa atau satu dusun itu masih juga berjalan sampai hari ini Mas. Jadi itu ada banyak sekali tradisi-tradisi luar biasa. Baik, menarik ya Ki ya. Alhamdulillah tadi yang disampaikan Ki Eko bahasanya kita bersyukur di Nusantara tercinta ini ya. Betul Mas, betul. Penuh dengan adat, budaya dan tradisi. Ya. Tetapi tradisi tersebut apakah memang diajarkan di dalam Islam ini Ki? Baik Mas, jadi kalau kita kemudian mengaitkan antara tradisi atau budaya dengan agama ya. Ini agak-agak sekilas tidak ada Mas. Tidak ada. Jadi begini, dalam kitab apapun yang dipelajari di pesantren itu nggak ada yang menentukan satu bentuk tradisi, nggak ada, ya kan? Jadi tidak ada di kitab itu kemudian kupatan, nggak ada, nggak ada gerbekan, nggak ada ya. Apalagi mercon dan long bumbung atau Maryam Karbit tadi itu jelas nggak ada Mas, jelas nggak ada. Bahkan sungkeman pun nggak ada yang kemudian spesifik di kitab dalam agama Islam itu dijelaskan untuk melakukan sungkeman. Tidak ada ya. Nah, tetapi secara adat budaya, contohnya sungkeman itu adalah wujud penghormatan kita kepada orang tua kita, kepada nenek kita, kakek kita, atau kepada orang-orang yang lebih sepuh atau lebih tua dari kita. Kemudian pada hari istimewa itu kita sungkem sambil meminta maaf. Nah, itu juga tidak ada di dalam kitab, tetapi ada tuntunannya. Bukankah kita wajib untuk birrul walidain, wajib menghormat kepada yang lebih tua, lebih-lebih kepada orang tua kita gitu. Jadi tuntunannya seperti itu Mas. Jadi kalau ditanyakan apakah itu ada dalam tuntunan ajaran Islam, ada, tetapi tidak secara langsung dijelaskan bentuknya seperti apa. Begitu. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, salah satu keunikan dalam perayaan Idul Fitri di Nusantara adalah kehadiran makanan berupa ketupat ini. Nah, di mana negara lain tidak memiliki nampaknya ya tradisi atau kupatan ini. Nah, apakah selain menjadi ciri khas Nusantara, ketupat mempunyai makna khusus secara budaya ini? Jadi dari semua referensi yang saya baca Mas, makanan khas yang bernama ketupat ini yang ada hanya di Nusantara, di Indonesia dan di Malaysia Mas. Oh, di Malaysia? Jadi selain di Nusantara dan di Malaysia sepertinya saya belum pernah mendapatkan referensi yang mengadakan ketupat. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa ini satu-satunya makanan yang kemudian melegenda. Sehingga ketika kita membuat surat ucapan Idul Fitri misalnya, di kartu di kartu atau di mal-mal, lambangnya pasti ketupat Mas. Benar ya? Nah, di mal-mal itu kan begitu mau menjelang Idul Fitri udah ada ketupat besar itu ya, ketupatan sih sebetulnya. Tetapi pada prinsipnya ini ketupat ini memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat tinggi. Nah, seperti apa nilai filosofisnya? Kita tahan dulu pemirsa. Yang tentu ini menarik sekali jika kita perbincangkan pada episode kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini tetap di Kalam Ramadan. Menjajikan hati, meraih ridho ilahi.